Ibu, kita berjumpa lagi dengan kebaktian online kaum wanita anak Injil Kristus. Kita akan mulai kebaktian kita dari awal pertengahan sampai selesainya supaya Tuhan pimpin dalam kebaktian ini. Ada roh kegirangan di dalam hati kita masing-masing. Walaupun di rumah, kita tetap bersemangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Kalau ku cari damai hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau ku cari damai hanya ku temukan dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku dapatkan di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Benar ya Tuhan, tak satu pun yang dapat menolong kita ya Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Walaupun dalam keadaan begini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Tuhan selalu ada di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Walaupun di rumah ya Tuhan, Tuhan piara semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Kita naikkan satu pujian. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Benar ya ibu-ibu ya, Tuhan yang kuasa. Kita gak usah takut dengan COVID ya, tapi kita bersemangat. Pasti Tuhan tolong kita walaupun kita di rumah, tapi Tuhan memberkati kita juga. Kita sambung dengan satu pujian. Ikut-ikutlah Tuhan sekarang. Ikut-ikutlah Tuhan sekarang. Ikutlah selamanya. Segala kesusahan Dia tanggung, Dia pimpin sampai surga.
Amin Tuhan. Kita semasa tua kita harus benar-benar cari Tuhan ya, sebelum terlambat. Terima kasih. Kita udah tiba waktunya akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan aku alat dalam rimamu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Amin. Ya, ibu-ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana kami sudah memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, yang mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami, boleh menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sharing firman Tuhan, di mana saya akan membawakan tentang mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengucap syukur itu mudah atau susah? Ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah. Ya, gampang-gampang susah. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, di mana mengucap syukur itu akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang kadang berpikir punya rumah yang mewah, punya mobil yang bagus, yang mahal, itu sudah akan membawa kebahagiaan dalam kehidupannya. Tetapi satu hal yang perlu saya tekankan di sini adalah kita mengucap syukur dalam segala hal, walaupun keadaan tidak membaik, tapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Ada banyak hal-hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak masalah, banyak pergumulan yang begitu berat, sehingga kadang orang menjadi sukar untuk mengucap syukur. Nah, ketika bahagia orang akan mengucap syukur. Oh, puji Tuhan, haleluya. Tapi ketika dalam keadaan sulit, orang susah untuk mengatakan puji Tuhan, haleluya, mengucap syukur. Mengapa kita perlu mengucap syukur, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan? Sebelumnya kita buka Alkitab kita di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di ayat ini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi, mengapa kita mengucap syukur? Karena mengucap syukur adalah kehendak Allah.
Allah sendiri yang menyuruh kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Nah, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengucap syukur dalam segala hal. Mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan buat kehidupan kita. Banyak hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita ya, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, mengapa kita perlu mengucap syukur? Karena mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Orang punya kekayaan berapa banyak pun tidak akan merasa bahagia kalau dia tidak mengucap syukur, karena akan merasa sesuatu yang berkurang lagi, tidak akan puas dengan keadaannya. Orang sudah kaya dalam tahap segini ya, akan naik lagi terus, mau kurang, saya mesti punya ini, saya mesti punya helikopter, saya punya segala macam. Nah, jadi kunci kebahagiaan itu bukan karena dari kekayaan kita dengan harta kita, tapi dengan hal-hal yang kecil. Walaupun kita tidak mempunyai sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, tapi kita dapat mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Apapun yang Tuhan berikan buat kita, itu yang terbaik buat kehidupan kita. Jadi uang bukan segala-galanya. Jadi banyak orang yang bunuh diri atau stres karena uang. Nah, juga kepopuleran seseorang. Kadang orang merasa, wih, dia terkenal sekali, dia adalah orang yang sangat terkenal, pasti hidupnya bahagia, uang banyak, sangat terkenal, kemana-mana orang tahu dia, pasti orangnya sangat bahagia sekali gitu loh, tidak akan punya masalah. Nah, tapi itu tidak menjamin suatu kebahagiaan bagi seseorang. Karena setenar apapun orang itu, kalau dia tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan buat kehidupannya, itu tidak ada artinya. Jadi ketika kita mengucap syukur, kita ini sedang membuka hati kita untuk bahagia. Jadi kita bukannya karena kita bahagia, tapi kita ketika kita mengucap syukur, itu akan ada suatu kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, juga ketika kita mengucap syukur, kita akan mengatakan sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tadinya tidak baik, hal-hal yang negatif, kita akan katakan dengan hal-hal yang sangat positif dalam kehidupan kita. Jadi orang yang mengucap syukur dalam segala hal, jadi orang yang membangun dirinya ke arah yang lebih baik, mengarahkan dirinya ke hal-hal yang lebih baik. Jadi ketika melihat sesuatu yang enggak benar, hal-hal yang tidak benar, suatu kejadian atau hal-hal yang buruk, justru membuat dia semakin berpikiran positif, berpikiran yang baik kepada hal-hal yang sedang dihadapi. Mungkin orang akan bilang, kamu sih gampang ngomong mengucap syukur, tapi kalau dalam keadaan sulit, itu susah untuk mengucap syukur. Saya kan tidak ada apa-apanya, kalau kamu mah enak ngomong mengucap syukur, karena kamu punya segala-galanya, sedangkan saya tidak punya apa-apa. Apa yang harus saya syukuri gitu loh. Nah, tapi Tuhan menekankan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, untuk senantiasa kita mengucap syukur. Jadi banyak hal yang kita dapat syukuri. Ingatlah selalu akan hal-hal yang dapat kita syukuri. Jadi ketika kita ada saat ini, kita bisa bernapas saat ini, kita diberi kekuatan, kesehatan saat ini, itu hal-hal yang dapat kita syukuri. Kita punya keluarga, kita punya penghasilan besar kecil, kita nggak tahu, tapi itulah yang kita syukuri dalam kehidupan kita. Kita apa bisa kita makan, apa yang kita bisa minum, apa yang bisa pakai, semua yang Tuhan berikan buat kita, itu yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Juga kita bersyukur kalau kita juga bisa berlindung dalam satu rumah
Itu hal-hal yang perlu kita syukuri juga dalam kehidupan kita. Kita punya anak-anak yang dapat kita syukuri, yang begitu mengasihi kita, orang-orang dekat kita, teman-teman kita. Kita juga bersyukur ya kalau kita punya teman atau saudara-saudara yang mengasihi kita. Nah, itu hal-hal yang kita bisa syukuri. Orang-orang bisa dekat sama kita, kita bersyukur atas itu semuanya. Jadi seberat apapun permasalahan kita, pergumulan kita, biarlah kita syukuri itu semuanya. Nah, hal-hal mengapa kita perlu mengucap syukur? Karena segala sesuatu yang kita hadapi itu akan mendatangkan suatu kebaikan buat kehidupan kita. Kadang kita nggak ngerti rencana Tuhan ya. Kita saat ini mungkin hal-hal yang kita rasakan kok tidak baik gitu loh. Tapi Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan kita. Jadi di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan merancangkan kita itu rancangan yang baik. Tuhan, jadi ketika keadaan yang tidak baik, tapi Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah untuk masa depan kita yang penuh dengan harapan. Di Roma 8 ayat 28 di situ dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi untuk segala sesuatu, pergumulan kita, permasalahan kita, Allah turut bekerja. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Seberat apapun pergumulan kita, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Jadi di balik masalah akan ada hal-hal istimewa yang terjadi. Hal-hal yang istimewa yang terjadi dalam kita. Jadi mengapa kita mengucap syukur? Karena Allah punya rencana yang indah buat kehidupan kita. Dan mengucap syukur adalah Allah yang menghendaki supaya kita mengucap syukur. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah dalam permasalahan kita, dalam pergumulan kita, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Karena Tuhan yang memimpin kehidupan kita, Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan buat kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum berdoa syafaat, saya mau ngajak ibu-ibu untuk nyanyi Bapakku percaya, rancanganmu indah bagi setiap kami. Bapakku percaya, rancanganmu indah. Bapakku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Katakan, Bapakku percaya. Bapakku percaya, rancanganmu indah. Bapakku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja
dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya. Kita akan berdoa syafaat. Ibu yang terkasih, mari kita mau berdoa. Kita satukan hati untuk kita berdoa syafaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapak, pagi hari ini kami datang kepadamu Bapak. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Sepanjang malam kami tidur hingga kami boleh bangun pagi. Dan Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi kami semua. Sehingga kami boleh mengadakan kebaktian walaupun melalui online. Kami percaya ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk kami ibu-ibu selalu mengucap syukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berikan roh semangat, berikan roh kekuatan, kesehatan bagi kami semua sebagai ibu-ibu Tuhan, supaya kami boleh tetap setia, boleh tetap taat kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau pakai hamba-hambamu yang bertugas, yang sudah melayani Engkau Tuhan. Kau berkati mereka, baik pemimpin pujian, pembawa firman, pendoa syafaat. Kiranya urapan-Mu memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, untuk ibu-ibu yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami semua, damai sejahtera dalam kehidupan kami, karena firman Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang sakit. Kami tidak tahu siapapun mereka Tuhan. Biar kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat mereka, akan menjamah mereka, akan memberikan kekuatan kesembuhan buat mereka. Terima kasih Tuhan. Terutama kepada keluarga Ibu Pariem Tuhan. Berikan Tuhan penghiburan Tuhan. Berikan Tuhan kekuatan kesehatan Tuhan untuk keluarga Ibu Pariem Tuhan. Biar kiranya keluarga Ibu Pariem boleh tetap mengucap syukur apapun yang dihadapi saat ini. Terima kasih Bapak. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Diki yang kami dengar katanya sering jatuh di kamar mandi. Tuhan tolong Bapak. Berikan kekuatan Tuhan bagi otot-otot, saraf-saraf Pak Diki agar dia boleh tetap kuat untuk menghadapi cobaan demi cobaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa ada bersamanya. Ajar Bapak Diki untuk selalu mengucap syukur apapun yang saat ini dihadapinya. Berkati Tuhan, baik istrinya Haryanti, anak-anaknya Tuhan berkati, berikan roh kesehatan, kekuatan yang lebih daripadamu, agar mereka boleh tetap kuat, setia untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan akan memberkati kami, jemaat-Mu, ibu-ibu Gereja Injil Kristus. Mari kita mau mengangkat kedua tangan kita, di mana Tuhan memberkati melalui Ibu Gembala kami. Ibu-ibu yang terkasih, yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.